Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi atau bersuah lagi ya dengan media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, untuk fase D SMP kelas 7 ya. Oke, kemarin kita sudah bahas bab 2 ya. Sekarang kita lanjut di bab 3, yaitu materinya tentang hakikat sholat dan zikir ya. Hakikat sholat dan zikir. Yuk lanjut. Oke, sholat ya. Sholat itu secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu itu ada 5 ya, ada 5 waktu. Hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik ya, yang sudah balik. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat ya, ada syarat wajib sholat, kemudian ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, berusia sudah mencapai balik, kemudian terakhir yang ketiga yaitu berakal. Kalau syarat sahnya sholat ada 4, sudah masuk waktu sholat, kemudian suci badan, pakaian, tempat sholat. Yang nomor 3 menutup aurat, dan nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat ya, rukun sholat itu ketentuan pelaksanaan sholat, yaitu yang pertama berdiri jika mampu, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat ruku dengan tumak nina, kemudian yang kelima yaitu i'tidal dengan tumak nina, kemudian 6 sujud dengan tumak nina, 7 duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina, 8 duduk akhir pada tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang 10 membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, yang ke-11 membaca salam pertama kanan, yang terakhir yaitu tartib atau urut. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat ya, sunnah sholat ya. Di sini ada sunnahnya sholat. Yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Yang kedua bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat yaitu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang kelima membaca ta'awud sebelum basmalah. Dan yang terakhir yaitu mengeraskan bacaan pada sholat, yang termasuk keras ya, zer atau keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat, sunahnya sholat juga ini ketentuannya, yaitu membaca lafaz amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama ya, boleh surat apa saja ya, surat surat An-Nas, surat Al-Ikhlas dan sebagainya. Kemudian sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam ya. Terus yang keempat membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Yang terakhir yaitu ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat, yaitu yang pertama ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Terus kemudian meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, duduk iftiros ya pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Kemudian duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir di akhir sholat ya. Kemudian membaca salam kedua, yaitu hadap ke kiri. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat ya, hal-hal yang membatalkan sholat ini
Ada beberapa. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat, ya. Contohnya misalnya garuk-garuk, itu terlalu banyak, itu akan membatalkan sholat. Kemudian berhadas saat melakukan sholat. Hadas itu apa? Contohnya misalnya kentut atau misalnya kencing, ya, yang tidak sengaja, akhirnya itu bisa membatalkan sholat. Menempelkan najis di badan, pakaian, dan tempat sholat, itu terkena najis, misalnya tertempel kotoran hewan seperti misal kotoran cicak apa ya, itu batal. Kemudian terbuka auratnya, itu juga bisa membatalkan sholat. Mengubah niat, ya, itu batal. Kemudian berpaling dari kiblat, ya. Kemudian makan dan minum ketika sholat, itu nggak boleh, ya, itu bakal membatalkan sholatnya. Tertawa, ya. Yang terakhir itu murtad, ya, keluar dari agama Islam itu. Terus kemudian tata cara pelaksanaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat, ya, yaitu niat. Kemudian tata cara pelaksanaan salat, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, ya. Kemudian tata cara pelaksanaan salat yaitu berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Kemudian tata cara pelaksanaan salat, ya, tata cara pelaksanaan sholat yaitu yang pertama membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat lagi yang kedua yaitu membaca salah satu surat atau ayat, ya, bebas, mau surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas atau surat Al-Falah dan sebagainya. Boleh yang panjang, boleh, ya, yang kecil, yang pendek boleh. Oke. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat, ya. Pertama, ruku. Oke, ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali, ya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat yang selanjutnya yaitu itidal. Itidal itu membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu namanya doa i'tidal. Terus kemudian lanjut lagi. Nah, ini sujud, ya. Sujud itu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu membacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini namanya duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, ya. Sujud kedua sama tadi bacaannya seperti yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu tasyahud awal, ya. Tasyahud awal membaca tahiyat, ya, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya. Setelah tasyahud akhir kemudian membaca salam, assalamualaikum warahmatullah, ya, menghadap ke kanan. Kemudian setelah itu sunnahnya menghadap ke kiri juga, salam lagi, ya. Kemudian setelah itu ada sholat berjamaah, ya, ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, 1 orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah paling sedikit berapa? 2 orang, ya. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu syarat menjadi imam. Nih, ya, beberapa syarat menjadi imam. Salah satunya itu pertama beragama Islam,
yang kedua balik dan berakal sehat, yang ketiga paham bacaan dan rumus sholat, yang keempat tidak sedang menjadi makmum, yang kelima seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan, ya, perempuan boleh dijadikan imam tapi asalkan makmumnya itu perempuan juga, ya. Kemudian yang terakhir yaitu imam boleh perempuan asalkan makmumnya semua perempuan. Lanjut terus, syarat menjadi makmum. Nah, ada syaratnya. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui segala gerakan imam. Yang ketiga, taat berdirinya makmum. Tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Terus yang nomor 4, tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam lebih dari 2 gerakan sholat. Terus selanjutnya sholat makmum harus sama dengan imam, ya, jangan gerakannya berbeda, ya, nanti sholat tidak sah makmumnya. Kemudian makmum dan imam harus berada di satu tempat, tidak boleh lain tempat, ya, harus di dalam satu tempat. Kemudian terakhir, jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan tepuk tangan bagi makmum perempuan, ya. Tepuk tangannya jangan seru-seru tapi, ya, hanya buat kode saja. Kemudian ada makmum bagi menjadi 2, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq itu apa? Makmum yaitu yang sempurna jamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai terakhir. Kalau makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal. Jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagai makmum dan mengikuti segala gerakan imam. Dan selanjutnya yaitu kekurangan rakaatnya makmumnya, yaitu disempurnakan dengan imam selesai melaksanakan sholat hingga salam. Jadi masbuk itu makmum yang tertinggal, ya, tapi kemudian makmum selesai tidak, ya, harus melaksanakan lagi atau harus ditambah lagi, ya, dengan melaksanakan sholat lanjutnya, ya, sehingga salam itu. Kemudian hal-hal yang membolehkan tidak sholat berjamaah, yang pertama dalam keadaan hujan, angin kencang, terus di malam yang gelap, ya, dalam keadaan sangat lapar, haus dan badannya terdapat nomor 2-nya itu dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapannya terdapat hidangan makanan dan minuman, ya. Makanya kalau bulan puasa itu, ya, disunahkan untuk makan dulu sedikit, walaupun hanya sedikit, ya, untuk membatalkan, ya, itu kalau puasa, ya, jangan dulu sholat, kita batalkan dulu. Terus yang ketiga yaitu dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil sedangkan waktu sholat masih panjang, ya. Jadi waktunya masih panjang terus kebelet, ya, pengen pipis, ya sudahlah, dibatalkan dulu untuk pipis, nanti kita sholat ya, kemudian nanti kita sholat, jangan ditahan, ya, kalau misalnya waktunya masih panjang. Terus sakit yang membuatnya sulit untuk sholat berjamaah. Terus merawat orang yang sakit, menjaga orang yang sedang sekarat, ya, agar bisa diketahui kematiannya. Yang terakhir yaitu perjalanan ke masjid tidak aman karena jiwa dan hartanya terancam, ya. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, ya. Barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakang. Kemudian imam harus mengatur saf, ya, atau barisan makmum supaya lurus dan rapat, ya, rapat, ya. Terus kemudian makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Yang terakhir, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Kemudian zikir artinya apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut nama-namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang, ya. Oke, selesai itu saja, ya.
dalam pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Nanti dilanjut lagi ke bab selanjutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.